Hai, aku Cahya, welcome di Dear Yourself. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang masa kecil. Kita mulai bocoran dari masa depan. Hai, ini aku, dirimu di masa depan. Dan kamu pasti punya banyak pertanyaan kayak, gimana kehidupan aku di masa depan? Apakah hidup memperlakukanku dengan baik? Aku jadi apa? Aku kerja di mana? Bentar, aku masih hidup kan? Aku punya beberapa jawabannya. Ya, buku ini, buku yang sedang aku genggam bukanlah sekedar buku, tetapi adalah pintu menuju lorong waktu. Setiap kali kamu membuka chapter baru, seolah kamu sedang membuka pintu lorong waktu. Dan di sana kamu akan menemukan berbagai versi dirimu. Versi dirimu yang telah lama kamu lepaskan, dan kamu bangga pernah melepaskan sisi dirimu yang itu. Versi dirimu yang telah lama kamu rindukan, berharap keceriaan itu kembali lagi. Versi dirimu yang terjebak di jurang kehidupan dan butuh kamu tolong. Versi dirimu yang belum pernah kamu temui dan butuh kamu temui. Kamu akan menemui mereka. Kamu akan memandang jemari kecilmu, mata mungilmu yang sering terpejam, tendangan kecilmu, dan bayi kecil itu, the baby version of you. Kamu akan menemui dirimu yang masih 10 tahun, masa-masa mulai merasa tidak dipahami. Kamu akan malu melihat dirimu yang masih remaja dan air matanya. Kamu akan menyaksikan bagaimana kamu tumbuh memasuki dunia dewasa, menjalani hidup untuk kali pertama sebagai orang dewasa. Dan kita, aku dari masa depan dan kamu dari masa sekarang, akan menyelamatkan semua versi dirimu dari benih-benih penyesalan dan langkah-langkah yang keliru. Jadi, aku adalah dirimu di masa depan, aku mau bantu kamu. Lorong waktu menuju masa kecil. Bayangkan kamu sedang berada di lorong rumah sakit. Dinding putih, langit malam, lampu yang tak banyak menyala, hanya kamu yang ada di sana. Di sisi kiri lorong itu ada kaca yang besar. Di balik kaca itu ada belasan box bayi. Dan ada satu bayi yang menangis. Lalu kamu melangkah menuju suara tangisan itu. Melangkah, melangkah, dan melangkah. Semakin kamu mendekat, semakin mereda tangisan bayi itu seolah-olah ia tahu kedatanganmu. Perlahan langkahmu berhenti, kepalamu menunduk, melihat nama bayi itu. Pupil matamu melebar. Ya, nama lengkapmu yang tertera di sana. Untuk kali pertama dalam hidup, kamu bertemu dirimu yang dulu, saat masih jadi bayi kecil yang polos, tak tahu apa-apa tentang dunia, sedang menutup mata terlelap. Jadi, apa yang ingin kamu katakan kepada bayi kecil ini? Lalu, seperti di sebuah film fantasi, semua di sekitarmu memudar, menjadi putih, dan kaca yang membatasi kamu dan diri kecilmu menghilang. Tak ada apa-apa lagi di sana, kecuali kamu dan diri kecilmu. Maka kamu mengambil langkah yang sangat pelan mendekati bayi kecil itu, diri kecilmu, sampai berdiri di sampingnya. Jadi kamu mengangkatnya dari box itu, menggendongnya, memeluk erat seakan kamu tak ingin kehilangannya. Tapi kamu terlalu tenggelam dalam momen ini sampai tak mampu bersuara, hanya terisak memandangi bayi kecil ini. Karena kamu tahu, bayi kecil ini akan menumpahkan banyak air mata di masa dewasanya, melebihi tangisan di masa kecil. Bayi kecil ini akan melalui banyak hal yang sulit di hidupnya. Bayi kecil ini akan menanggung beban yang sangat berat. Bayi kecil ini akan punya harapan dan mimpi besar di dunia ini, lalu dihantam realitas sampai jatuh di sumur depresi paling dalam. Bayi kecil ini akan merasa tidak dicintai di masa dewasanya, tidak pernah merasakan cinta yang utuh dari orang tuanya, tidak pernah merasakan cinta yang hangat dari orang yang dia harapkan, bahkan merasa tidak pantas untuk mencintai diri sendiri. Bayi kecil ini akan keliru memilih langkah karena tak ada seorang pun yang mengarahkannya harus bagaimana dan kemana. Di usiamu yang sekarang, ketika kamu merasa tidak berguna, tidak punya prestasi yang membanggakan, ternyata kamu masih sayang pada dirimu. Kamu hanya perlu bertemu dirimu yang kecil seperti ini, perlahan bayi kecil dalam gendonganmu itu memudar. Matamu yang basah terbuka melihat sekelilingmu, dan semua telah memutih tak terbatas, seperti berada di sebuah tempat, ruang, dan waktu. Lalu kamu melihat aku versi dirimu di masa depan, dan aku melihatmu mengangguk dengan air mata yang masih mengalir di pipi. Dan berkata, iya, aku akan bikin dia bahagia. Dan sekarang aku, kamu, dan dia berpindah ke air terjun air mata. Jadi dewasa itu, apakah kita jadi nggak cengeng lagi? Tanya dirimu yang kecil. Oh, tentu lebih cengeng. Kamu tersenyum getir sambil mengelap titik-titik air di tanganmu. Haruskah aku berkata jujur? Dirimu membatin. Kita malah lebih banyak nangis pas sudah dewasa. Apa yang bikin kita nangis? Pandanganmu tertegun menatap pria-pria di kolam ini. Mungkin karena saat dewasalah kita merasakan kegagalan yang bertubi-tubi.
Mungkin karena saat dewasalah kita merasakan lelahnya mental, beratnya tanggungan, memikul semua sendiri, sambil berjalan menuju ketidakpastian. Mungkin karena saat dewasalah kita merasa kurang disayang, kurang dipahami, kurang dipedulikan. Mungkin karena saat dewasalah kita mulai kehilangan orang-orang yang berharga di hidup kita. Mungkin karena saat dewasalah kita mulai sensitif terhadap emosi-emosi yang kita rasakan. Dari kecil ini terdiam, pandangannya kosong, tapi ada seperti ketakutan di sana. Anak kecil ini butuh harapan, jadi kamu melanjutkan. Tapi cuma saat dewasalah kita bisa mendapatkan kesuksesan yang bertubi-tubi meskipun aku belum mendapatkannya sekarang. Someday we will. Di masa dewasa ini, cuma saat dewasalah kita bisa belajar menjadi seorang yang teguh dan tegar meskipun aku belum seperti itu. Cuma saat dewasalah kita lebih bisa menghargai dan mengetahui siapa saja orang-orang yang tulus di hidup kita, yang patut kita pertahankan meskipun aku belum tahu siapa mereka. Dan kalau kita bisa menemukan itu semua, kita juga akan menangis bahagia. Diri kecilmu tersenyum girang. Kita menangis karena kita masih bisa merasakan perasaan. Kita menangis karena kita peduli sama hidup kita. Kita menangis karena kita sayang sama diri kita. Kita menangis karena ada sesuatu yang berharga di hidup kita. Dan kita sekarang akan berkelana di pulau permen dan es krim. Sungguh ini adalah dunia yang sangat manis dan indah. Rasanya seperti dunia penuh cinta dan kasih sayang. Apakah kita disayang seperti ini saat udah dewasa? Tanya diri kecilmu sambil mengulum permen yang jatuh dari langit merah muda. Kamu dan diri kecilmu menghentikan langkah di tengah jembatan batangan coklat. Sambil menggenggam talinya dan kamu berpikir, harus jawab apa ya? Apakah orang tua kita akhirnya sayang sama kita dan gak pernah marah-marah lagi? Tuntutnya sekali lagi. Hatimu berkecamuk, kalau harus jawab jujur, kamu akan berkata, aku masih sakit hati sama beberapa ucapan mereka. Aku masih gak suka sama cara mereka membandingkan kita dengan anak yang lain. Membuat kita merasa gak pernah cukup sama diri kita sendiri. Aku kecewa setiap kali mereka lebih mendahulukan marah daripada kasih sayang untuk mengingatkan kita. Jujur, aku belum merasakan cinta yang aku harapkan dari mereka. Tapi, apakah itu jawaban yang bijaksana untuk seorang anak kecil? Matamu terpejam, fokus mencari jawaban paling bijaksana tetapi tetap jujur. Menelusurinya di dalam kepala. Lalu seperti ada lilin kecil yang menyala dalam kepalamu. Lilin kecil itu membawa bayangan masa kecil. Aroma masakan yang ibu buat tanpa pernah kamu minta. Mainan-mainan yang berhamburan di berbagai ruangan. Langkah pertamamu, siapa yang mengajarinya? Hari pertama masuk sekolah, hari pertama jadi anak SMP dan SMA. Siapa yang mengantarkanmu? Siapa yang memperjuangkan berbagai tingkat pendidikan untukmu? Mimpi dan hidup siapa yang harus direlakan demi keberadaanmu di dunia ini? Lalu kamu berbisik, cinta punya banyak bahasa dan bentuk. Mungkin mereka nggak bisa menyayangi kita dengan cara yang kita inginkan. Mungkin mereka bukan pendengar terbaik di hidup kita. Mungkin mereka nggak bisa memberikan pelukan yang kita butuhkan di hari-hari kelam. Tapi aroma masakan di pagi hari, pendidikan yang kita dapatkan, mainan-mainan yang tersisa dari masa kecil, doa-doa di sepertiga malam yang gak pernah kita dengar, apa itu semua kalau bukan cinta? Lanjutmu. Aku paham kita butuh cinta di level emosional, bukan sekedar materi, tapi menjadi dewasa adalah belajar kalau cinta gak selalu tentang menyirami kita dengan afeksi. Memeluk kita di hari-hari kelabu, selalu suportif dan berkata, iya, untuk apa yang kita mau. Pada akhirnya, Allah tahu dosis cinta yang cukup untuk kita. Kita menerima dosis yang cukup meskipun memang terasa kurang, but that's still love. Cinta akan selalu terasa kurang, dan mereka orang tua kita dan ketidakmampuan mereka menyayangi kita di level emosional. Semoga menjadikan kita lebih kuat menghadapi ketidakpastian hidup. Kalau kita terbiasa disayangi sesuai yang kita inginkan, tetapi itu juga bisa buruk untuk pendewasaan kita. Kita jadi melihat dunia serba hitam putih, terbiasa mendapatkan apa yang kita mau menjadikan kita susah beradaptasi sama ketidakpastian dunia dewasa. Sungguh Allah tahu dosis cinta yang tepat untuk kita. Mereka juga manusia biasa, cinta sempurna seperti apa yang kita harapkan dari manusia yang juga nggak sempurna. Kamu tak tahu apakah anak kecil ini bisa mencerna semua yang kamu ucapkan. Tapi, kalaupun tidak, at least ini pesan untuk dirimu sendiri. Kamu dan diri kecilmu lanjut menapaki batangan-batangan coklat, sambil berjalan. Mungkin jawabmu bingung, tapi mungkin aja mereka berubah bukan karena mereka berubah, tapi cara kita melihat mereka yang berubah. Oke, itu dulu buat episode pertama Dear Younger Self. Makasih udah dengerin sampai akhir, sampai ketemu di episode selanjutnya.